Dan setelah pertarungan kemarin, dan dimenangkan oleh kerajaan Raf yang dibantu oleh pasukan siangnya dari kerajaan manusia. Pasukan dari klan iblis pun telah berhasil dikalahkan. Tapi setelah itu sayangnya, Sopias pun di sini pun sedang terluka. Dan mereka pun di sini pun telah berkumpul. Dan di sini ibu guru Fiona, dia pun sedang berusaha ya untuk menyembuhkan Sopias. Tapi sayang sekali dengan penyembuhan guru Fiona pun belum cukup. Walaupun di sini guru Fiona telah menggunakan sihir tingkat tinggi pemulihan mutlak, tapi itu pun tidak mempan sama sekali. Dan Sopias masih belum sadar. Di sini asisten dari Sopias pun berkata, "Ibu guru Fiona, apakah Master dia akan baik-baik saja?" Bu guru Fiona pun berkata, "Meskipun luka fatal Komandan Sopias sudah diobati dengan ramuan milik Siang ya, tapi tidak peduli ya dengan metode apapun atau seperti apa aku mencobanya, sepertinya tubuh fisik komandan ini sudah kehilangan jiwa atau rohnya. Bisa dikatakan secara garis besar, dia pun tidak bisa lagi untuk diselamatkan. Karena fisiknya pun tidak ada roh, jadi bagaimana untuk diselamatkan? Dan ditambah lagi, dengan energi sihir Komandan Sopias sudah juga terkuras habis, jadi masih sihir penyembuhannya telah kugunakan padanya, itu hanya akan berefek sementara saja." Siangnya pun langsung ya mendengarkan itu, dia pun berkata kepada ibu guru Fiona, "Berefek sementara, lalu apa yang akan terjadi setelahnya?" "Ya jelas sih, aku takut aku tidak akan mampu untuk menyelamatkan nyawanya." "Apa?" Di sini Pak Guru Martin pun berkata, "Apakah kau serius, Bu Guru Fiona? Tidak sanggup untuk menyelamatkan komandan?" "Iya, aku serius. Sihir penyembuhan hanya berefek pada makhluk yang masih bernyawa dan masih ada rohnya. Dan saat ini komandan sudah benar-benar, ya bisa dikatakan, dia tidak ada lagi." Di sini, mendengarkan perkataan dari Bu Guru Fiona, mereka pun semuanya pun sedih. Raja Draft pun berkata, "Kumohon, carilah cara untuk menyelamatkannya. Bahkan sekalipun itu harus mengorbankan apapun yang kerajaan kami punya, maka kami tak akan ragu untuk membantu kalian. Aku ingat sih sumber mata air panas di utara sangatlah baik untuk pemulihan." Dia pun malah geleng-geleng ya, Ibu Guru Fiona. "Kurasa masih ada sih caranya," kata Siangnya. Dia pun langsung serius. Di sini, YB pun hanya bisa melihat Siangnya. Bu Guru Fiona pun bertanya, "Apa yang akan kau maksud? Itu ramuan dari Guru Hong Lian. Tapi kan keadaan komandan, Master Siang ya tidak peduli seperti apapun caranya. Kumohon tolong selamatkan Master." Di sini pun asisten dari Master pun pelayannya pun memohon kepada Siang ya untuk agar diselamatkan nyawa Komandan Sopias. "Iya benar, tapi aku juga tak begitu yakin sih. Jika kau butuh bantuan, maka aku akan berusaha membantumu sebisa mungkin," kata Pak Guru Martin. Siangnya pun berkata, "Aku tidak tahu ya apakah ini akan berhasil atau tidak, tapi ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Selain YB, ku mohon tinggalkan ruangan ini dan biarkan aku melakukan ini sendirian." Siangnya berpikir ya, "Komandan, bahkan sekalipun aku harus melanggar aturan yang ada, aku harus janjikan untuk menyelamatkanmu." Dan dia pun langsung menggunakan sebuah cincin yang digunakan oleh Siangnya dan juga YB. YB pun berkata, "Ini kan yang kepala sekolah katakan kepadamu, batu kristal dewa. Ini adalah cincin yang secara turun-menurun diturunkan oleh generasi suku iblis kami. Dan ini adalah lambang suci dari suku kami. Kenapa ini bisa ada di tangan manusia seperti kalian ya? Ya padahal aku membelinya di lapak kaki 5 sewaktu aku belum dipanggil ke dunia iblis ini." Di dalam hati Siangnya yang tidak bisa melontarkan kata-kata itu ya karena takut kepada YB. Siangnya pun berkata, "Maksudku itu yang batu kristal dewa yang lain, bukan batu cincin yang ada di dalam cincin ini. Kepala sekolah pun tidak tahu tentang cincin ini loh." "Baiklah, komandan sudah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkanku. Dan di sisinya bahkan sampai seperti ini. Jadi aku harap aku bisa menyelamatkannya." Mereka pun sudah bertekad untuk menyelamatkan Komandan Sopias yang telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi Siangnya.
ketika diserang oleh komandan dari pasukan kerajaan iblis. YB pun langsung berkata, ya terserah kau sajalah, jika kau ingin menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, ya kau gunakan saja. Dan mereka pun langsung mendekatkan cincin mereka berdua, sehingga itu pun langsung mengeluarkan cahaya kemerahan. Jika kau gunakan batu dewa ini untuk menempah, bisakah aku menyelamatkan komandan? Dan cincin itu pun langsung bersinar ya, dan langsung mengeluarkan sebuah pusaran lingkaran sihir yang tidak pernah mereka lihat. YB pun berkata, ini kan... Dan itu pun langsung menetes darah ke tubuh dari Komandan Sopias dan langsung diserap ke dalam tubuhnya. Rasanya sih sangat hangat sekali ya, dan entahlah kenapa aku pernah merasakan ini sebelumnya. Di sini, mereka pun langsungnya masih bergenggaman tangan, cielah. Dan itu pun langsung memudar dan terhenti. YB pun berkata, apakah ini berhasil ya? Ya, aku mohon semoga ini berhasil, jawab Siang ya. Dan tangan komandan perlahan-lahan mulai merespon dan itu pun mulai bergerak. Komandan pun di sini pun mulai berkeringat ya, dan dia pun sudah mulai bergetar. Komandan, dia mulai bereaksi loh, kata Siang ya. Dan dia pun langsung melepaskan tangan YB. YB pun berkata, cih, ada maunya saja ya. Dasar sialan. Siang ya pun berkata, komandan, apakah kau sudah sadar? Di sini, komandan pun perlahan-lahan membuka matanya. Komandan, apakah kau baik-baik saja? Dan di sini, Komandan Sopias pun mulai tersadar. Dia berkata, dunia ini kan Siang ya. Dan apakah aku sudah selamat? Dia pun langsung memeluk Siang ya. Sopias pun berkata, syukurlah kau ada di sini. Kakak akan selalu melindungimu. Komandan sedang kebingungan ya, sepertinya. Di pikiran Siang ya, mereka pun di sini pun malah berpelukan. YB pun yang melihatnya pun sangat gregetan ya, malah mengambek, cemburu melihat mereka yang sedang berpelukan. Dan di sini, mereka pun langsung membuka pintunya. Pelayannya pun berkata, Master, barusan aku mendengar suaramu. Apakah kau sudah bangun? Dan dia pun langsung menangis ya, tidak henti-hentinya. Dan satu persatu dari mereka pun mulai berdatangan masuk ke dalam kamar. Raja Draft ini pun berkata, Martin, anak didikmu ini benar-benar ya sangat hebat. Aku tidak tahu loh bagaimana cara agar membalas kebaikanmu. Dan di sini, pelayan dari Sopias pun langsung memeluk Sopias, dan Siangnya pun langsung ya menghindar. Siangnya pun berkata, apakah aku melakukan kesalahan ya? Karena di sini ekspresi dari YB pun tidak enak sekali ya untuk dilihat. Dia pun sudah mengambek karena cemburu. Dan pelayannya pun berkata, Master, syukurlah, kau sekarang baik-baik saja. Aku benar-benar loh ketakutan. Aku berpikir akan kehilanganmu lagi. Dan kau tidak akan bangun. Aku takut. Sopias pun menjawabnya, kau tenanglah, aku baik-baik saja kok. Di sini langsung, Bu Guru Fiona pun langsung melakukan sebuah diagnosa, dan itu pun langsung menggunakan sebuah lingkaran sihir miliknya. Guru Fiona pun berkata, luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, Komandan Sopias sudah pulih sepenuhnya, dan dia bahkan tidak merasa kelelahan. Siangnya, apa yang kau lakukan kepada komandan? Siangnya pun menjawabnya, sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sebenarnya itu adalah salah satu barang yang rahasia yang selama ini sudah kami kembangkan dan tentu masih belum aku publikasikan. Hehehe. Jadi tolong ya, kumohon rahasiakanlah ini dari orang-orang. Setelah melewati hari-hari yang sangat melelahkan, mereka berdua pun langsung beristirahat. YB pun berkata, ya sudah yang mengkosongnya, aku mau tidur. Bawakan aku buku legenda dari kerajaan Raf dan cepat tempakan baju tidur yang nyaman untukku sekarang. Dia pun di sini pun langsung ya memerintah Siangnya. Ya baiklah, Nona Ratuku. YB pun berkata, seleramu ini sedikit agak aneh, tapi ya nggak apa-apalah, aku menyukainya kok. Siangnya pun berkata, sebenarnya aku juga sudah membaca buku legenda kerajaan Raf, sama seperti yang guruku katakan. Meskipun di buku itu tertulis tentang senjata rahasia, kurasa itu mirip ya dengan informasi yang ada pada bebatuan di desa Eli. Tapi tulisannya masih kurang kupahami sih, aku tidak mengerti sama sekali malah. Dan di sini Siangnya pun langsung memeluk sebuah selimut. YB pun berkata, hei, apa yang kau lakukan? Ya tentu aku akan berbaring di lantai. Aku akan tidur loh di sini dan kau tidurlah di kasur. Astaga, dia cantik sekali ya.
Yebe pun berkata, "Siapa yang menyuruhmu tidur di lantai? Apa aku sudah mengizinkannya tidur di lantai?" "Lah, bukannya biasanya aku tidur di lantai ya? Lalu aku tidur di mana kalau bukan di lantai?" Dan di sini, Yebe pun berkata, "Sini, sini, sini, sini. Bobo sini di kasur. Apakah kau ingin aku mengulangi 2 kali lagi?" Dan mereka pun di sini pun langsung rebahan ya. Siangnya berpikir, padahal orang-orang di kerajaan Raf ini pendek-pendek kan, tapi kenapa ya tempat tidur mereka malah sepanjang sebesar ini? Selama ini aku selalu kan tidur sendirian, tapi sekarang Isabella akhirnya mengizinkanku tidur bersamanya di atas ranjang. Haruskah aku ya memulainya sekarang? Yebe pun berkata, "Hei, kemarilah cepat garuk punggungku." Menggaruk punggungmu? Di sini, ia berkelaku mulai. Dia pun sudah keringet-keringet dingin ya. Dan siangnya pun berkata, "Kalau terlalu kencang, beritahu aku ya." Dan di sini, Isabella pun langsung ya mencium bibir dari siangnya. Di sini, Isabella pun masih ya, dia pun mempunyai 2 sisi, baik dan jahat, dan itu pun belum bersatu. Ya berilah anak itu sisa 1% dari kekuatanmu. Isabella pun bermaksud baik untuk memberikan sebuah kekuatan kepada siangnya. Setelah ini, sepertinya kita tak akan bisa loh bertemu lagi. Lebih tepatnya haruskah aku tidak akan muncul seperti ini lagi. Ya, sebelumnya aku tidak pernah muncul karena kekuatan iblismu masih belum bangkit sepenuhnya. Jadi saat itulah aku, meskipun belum sepenuhnya pulih, tapi kurasa itu baik-baik saja kan. Dan mereka pun di sini pun telah bersatu lagi ya, dan tidak ada Isabella menjadi 2 karakter, dan mereka pun telah bersatu. Dan kekuatan Isabella pun 50% pun telah kembali lagi kekuatan sang ratu iblis. Walaupun di sini kekuatannya pun belum pulih, tapi dia bisa menggunakan kekuatan sang ratu itu. Dan setelah itu Yebe pun berkata, "Ya sekarang kau tidurlah." Tidur? Siangnya pun di sini pun langsung deg-degan ya, karena dicium oleh Isabella atau Yebe. Dan sekarang di kerajaan Raf, mereka pun semuanya pun telah berpesta akan kemenangan mereka. Raja pun berkata, "Semuanya, mari kita beri sambutan untuk yang hangat dan pahlawan kita yang telah menyelamatkan kerajaan Raf." Mereka pun semuanya pun telah berkumpul dengan bersorak. Mereka berkata, "Mereka adalah pahlawan kita, hidup pahlawan." Bahkan di sini kerajaan Raf pun malah bersujud di hadapan mereka. Dia berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkan kerajaan kami." Martin pun langsungnya dia pun langsung mendekat. Dia berkata, "Kawan, tolong janganlah berlebihan ya." Semua rakyat mereka pun di sini pun langsung menundukkan kepada mereka karena mengucapkan terima kasih. Siangnya pun berkata, "Raja, kuku mohon berdirilah dan jangan menunduk terus." Dan sekarang akhirnya kebangkitan dari kerajaan Raf yang aman, tanpa hambatan dan tanpa teror dari kerajaan iblis pun telah berakhir. Setelah pertarungan itu berhasil dan telah dimenangkan oleh kerajaan Raf, di sini kerajaan Raf pun langsung membangun sebuah patung seorang pahlawan sebagai penghormatan yang dipasang di wilayah kerajaan Raf. Mereka yang melihat itu, mereka pun berkata, "Wah, aku merasa terhormat sekali ya." Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke kerajaan mereka. Dan ketika mereka sampai di sini, mereka pun langsung dicegah dan dihalang. Semuanya pun telah berkepung untuk mencegah agar siangnya dan kawan-kawan pun tidak kabur lagi. Mereka pun disebut sebagai seorang penjahat ya. Siangnya pun yang melihat itu pun berkata, Kau, bukannya kau itu kakak tertua ya?" Hehehe. Sopias pun berkata, "Sekarang ada apa ya? Kenapa kalian berkumpul di sini?" Dan mereka pun menjawabnya, "Komandan, ini adalah perintah dari Yang Mulia." Dan mereka pun langsung memberikan sebuah gulungan. Dia berkata, "Yang Mulia sudah memberitahu kami bahwa Tuan Martin siangnya menghasut para guru dan murid-murid lainnya untuk menghancurkan hubungan baik antara bangsa iblis dan bangsa manusia. Dan ini adalah suatu bentuk kejahatan berat, dan dengan berat hati kami harus menahan kalian semua. Komandan, aku hanya menjalankan tugasku saja, jadi kumohon bersikaplah dengan sangat bijak." Padahal di sini komandan dari pasukan putih pun adalah yang dipimpin oleh Sopias, tapi di sini karena telah terjadi sebuah masalah, jadi di sini Sopias pun telah diputuskan dan pasukan dari Sopias pun telah diambil alih oleh pasukan dari kerajaan.
Siangnya, ia mendengarkan itu, dia pun berkata, "Tapi bukankah kami sudah membantu bangsa Draft? Jadi kenapa kami malah dianggap membantu musuh dan membelot?" Eli pun berkata, "Benar ya, bangsa Draft juga satu aliansi dengan kita kan?" Dan di sini, pasukan dari Putih ini pun berkata, "Ya soal itu maaf ya, aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi, Yang Mulia menyuruh kalian semua untuk langsung menemui Yang Mulia di aula istana kerajaan. Nanti kalian harus menjelaskan semuanya dengan sangat jelas." Guru Fiona pun berkata, "Tidak kusangka ya, Yang Mulia sampai tega memberikan perintah penangkapan kami. Tentu pasti ada seseorang yang telah menghasutnya." Sopias pun berkata, "Jangan memperkeruh keadaan. Tidak peduli apapun yang terjadi nanti, percayalah kepadaku." Mereka pun langsung bersama-sama masuk ke dalam aula istana kerajaan yang telah ditunggu oleh semua orang petinggi di sini termasuk dengan bupati. Dan akhirnya, Yang Mulia pun berkata, dia pun dengan berberat hati ya memanggil mereka semua. Dan Tuan Bupati, Tios Angus, dia pun dengan berdiri tegak sombong. Yang Mulia pun mulai berkata setelah melihat Sopias dan kawan-kawan yang telah masuk ke aula istana kerajaan. Sopias, kau benar-benar ya sangat ceroboh, teriak dari salah satu dari mereka. Sebagai komandan dari Kasatria Naga Putih, tugasmu adalah selalu melindungi Yang Mulia. Sekarang kau malah mengacaukan dunia dan kedamaian kerajaan kita dengan memberontak bersama Martin. Siangnya pun berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan itu?" Sopias selalu setia pada Yang Mulia. Ditambah lagi ya, kelas penempa kami bahkan tidak pernah berbuat macam-macam di kerajaan ini. Jadi kenapa kau malah menganggap kami sebagai pemberontak? Mereka pun di sini pun sudah adu bacot. Di sini Sopias pun berkata, "Yang Mulia, meskipun saya tidak mematuhi perintah dari kerajaan kita, tapi kita membiarkan bangsa iblis berbuat semena-mena, maka kerajaan Draft akan terjatuh. Itu hanya malah akan membuat bangsa iblis jadi jauh bertambah kuat dan malah akan membahayakan keselamatan dari negeri kita." Yang Mulia pun berkata, "Ya memang, yang dikatakan Sopias itu benar." Di sini, Bupati Angus pun berkata, "Sopias, bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu ya kenapa mereka menganggapmu salah. Segala hal yang ada di dalam kerajaan kita akan ditentukan oleh Yang Mulia kan?" Dan dia pun langsung menoleh ke arah belakang dengan memberikan sebuah tatapan yang sangat tajam. "Kau dan juga kelas menempamu itu sudah merugikan kami dan kau malah berpura-pura tidak tahu sama sekali." Dan di sini, Siangnya pun berkata karena muak dengan ocehan mereka semua. Dia berkata, dia melakukan semua. "Akulah yang merencanakan semuanya, jadi bukan salah mereka. Aku juga telah membunuh Pilar si iblis itu. Salah, semua ini karena ulah dari kelas pendeta kami. Tidak, bukankah kelas sihir kami lah yang membuat semua ini dan merencanakannya?" Mereka pun di sini pun semuanya pun saling membantu ya, agar tidak satu sama lain pun disalahkan. Dan di tengah-tengah aula kerajaan yang sangat panas itu di sini, guru dari akademi pun datang. Dia berkata, "Hei kalian, stop. Yang Mulia, jika mereka berani berbuat aneh-aneh, kami tidak akan segan-segan untuk menyerang. Jika Anda ingin seseorang bertanggung jawab atas semua hal ini, maka salahkan saja kami sebagai guru akademi." Angus pun berkata, "Sopias, kau meninggalkan tanggung jawabmu seenakmu. Aku akan membebaskan tugasmu untuk sementara dari jabatan Komandan Naga Putih. Untuk yang lainnya, aku akan mengampuni kesalahan kalian." Dan di sini, si Angus pun berkata, "Masih ada yang ingin kubicarakan dengan Siangnya. Akhir-akhir ini banyak orang yang berkata kepadaku kalau Siangnya ini menanggung beban perekonomian kerajaan kita sendirian. Ya, itu hanyalah bisnis kecil saja dan itu juga tidak masalah." Di sini, detik-detik dari identitas dari YB Isabella pun terungkap. Angus pun berkata, "Sepertinya kalian semua itu telah terpengaruh ya oleh orang lain, dan itu karena ulah gadis iblis itu. Jangan memutarkan balikan ucapanku, apa yang kau katakan itu sudah jelaskan. Apakah kau masih berpura-pura tidak tahu di hadapan Yang Mulia? Gawat ini." Dan di sini, Angus pun berkata, "Dan sekarang tunjukkan identitasmu." Dia adalah sang mantan Ratu Iblis. Apa?
Semua orang pun di sini pun terhentak, semuanya pun kaget ya. Apa-apaan ini? Mereka pun semuanya pun tidak percaya. Apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Kata Sopias. Lucu sekali ya, apakah Anda ini bercanda? Siangnya pun berkata, bagaimana ya dia bisa tahu? Bahkan mereka yang sudah bersama kami tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang identitas Isabella. Dan sekarang di sini mereka semua pun telah mengetahui identitas dari Isabella. Angus pun di sini pun langsung ya mengeluarkan sebuah tekanan, dan di sini para penjaga pun langsung ya masuk ke dalam aula kerajaan untuk mengepung mereka semua dan menangkap terutama untuk Isabella dan juga Siangnya. Mereka pun diperintahkan untuk menangkap Siangnya juga Isabella. Di sini pasukan dari Komandan Putih ini pun berkata, apakah ya Komandan tetap memihak kepada Siangnya? Siangnya pun berkata, sepertinya mereka sudah mempersiapkan semua ini. Mungkin Kapeni yang telah membocorkan ini. Dan akhirnya Isabella pun langsung menunjukkan sebuah identitas aslinya, dan dia pun di sini pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan dari Sang Ratu Iblis. Di sini Siangnya pun berkata, sialan, apakah harus ya begini pada akhirnya? Kaget ya melihat Isabella yang bertampilan mempunyai tanduk dua seperti Sang Ratu Iblis ya, karena dia memang adalah Sang Ratu Iblis. Ternyata musuh terkuat dari kerajaan ini selama ini bersembunyi ya di antara kita. Dan mereka pun langsung ingin menangkap karena Isabella. Oh sungguh tidak terduga. Selama ini kita telah menjadi guru Sang Ratu Iblis kan? Guru Fiona pun berkata, kita sama sekali bahkan tidak menyadari ini. Di sini, Sang Yang Mulia pun berkata, jika kau benar-benar Sang Ratu Iblis, maka apa yang harus kau lakukan? Ya jangan khawatir Yang Mulia. Di sini Angus pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya. Masih ada aku di sini. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya untuk menekankan mereka semua. Isabella pun berkata, aku tahu ya, tidak peduli sekeras apa kami menjelaskannya, itu akan percuma saja. Yang diincarnya adalah aku. Kalian semua jangan ikut campur. Tapi di sini karena mereka adalah skuad yang paling setia ya. Jadi mereka semua di sini, guru akademi, Sopias, dan yang lainnya pun membantu Siangnya dan juga Isabella. Dan pada akhirnya di sini setelah Sopias menyelamatkan untuk membuka jalan agar Siangnya dan kawan-kawan pun bisa kabur dari kerajaan ini, di sini Sopias pun akhirnya pun ditahan sebagai tahanan yang telah memberontak dan membantu Sang Ratu Iblis pun telah melarikan diri. Setelah Isabella YB ketahuan kalau dia adalah seorang Ratu Iblis, dia pun melarikan diri bersama Siangnya, Ellie dan juga kawan-kawan. Dan sekarang mereka pun telah berada di dalam sebuah pesawat, ditemani dengan pelayannya dari Sopias. Karena di sini Sopias pun membantu Siangnya untuk melarikan diri, sehingga dia pun menyerahkan dirinya dan ditangkap oleh kerajaan manusia. YB pun berkata kepada Siangnya, oh ada apa ya? Apakah kau masih khawatir soal Sopias? Ya, kalau soal itu tentu saja. Tapi dengan kekuatan Sopias, kurasa dia pasti akan baik-baik saja kan? Jawab dari Siangnya. Ratu Iblis ini, YB, dia pun berkata kepada Siangnya, asalkan aku bisa mengambil alih kembali tahtaku, aku akan memerintahkan pasukanku dengan bernegosiasi dengan pihak kekaisaran, dan aku akan pastikan kalau Sopias sekarang akan baik-baik saja. Tapi sekarang di sini pesawat dari Siangnya pun telah dikepung, dan mereka adalah pasukan angkatan udara dari bangsa iblis. Dan ternyata yang mengepung pesawat dari Siangnya, dia adalah seorang Ratu Iblis dari kerajaan iblis yang sekarang. Mereka yang melihat itu pun berkata, Isabella, kenapa ya dia mirip sekali denganmu? Ya, yang jelas ayahku pun punya satu anak ya, dan aku adalah anaknya. Dia adalah seorang pengkhianat yang telah mengambil setengah dari kekuatanku. Dan dia yang bernama Lilian. Mereka pun di sini pun tidak tinggal diam ketika melihat pesawat dari Siangnya, dan mereka pun terus menyerang ke arah pesawat milik Siangnya. Siangnya pun di sini pun dengan gercepnya tidak bisa untuk diam saja. Kalau begitu mari kita balas ya. Dia pun langsung ke arah kokpit dan dia pun langsung mengendalikan pesawatnya. Siangnya pun berkata, baiklah, sekarang bukan waktunya untuk berdiam diri saja. Dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah amunisi dari roket dari pesawat itu. Itu pun langsung menembakkan ke arah pasukan iblis
mereka adalah pasukan udara ya. Dan amunisi roket itu langsung menembakkan ke arah pasukan udara dari ras iblis. Di sini serangan itu pun tidak bisa membunuh mereka, karena di sini pemimpin dari iblis itu pun melindungi anak-anak buahnya. Dia berkata, kalau ada aku di sini, serangan apapun akan jadi sia-sia saja. Dia seorang magician ya, dan dia mempunyai sebuah sihir, dan dia membuat sebuah perisai yang sangat luar biasa besarnya. Eli pun yang melihat itu pun berkata, ya mereka ternyata punya penyihir yang kuat dan bahkan dia bisa menghentikan serangan kita. Xiangya pun mendengarkan perkataan Eli, dia pun menjawabnya, ternyata dia adalah salah satu pilar, benar kan? Ya baiklah, kalau begitu terimalah ya laserku ini. Kita jangan melawan mereka, kita tidak punya keuntungan jika melawan mereka di udara. Karena di sini iblis didominasi kekuatan dari pasukan udara. Jika mereka terus menyerang dan Xiangya pun terus membalas, itu pun tidak akan menguntungkan bagi kelompok Xiangya, Isabella, Eli, dan kawan-kawan. Ketika di sini, setelah dipikir-pikir lagi, tapi iblis itu pun terus menyerangnya karena Xiangya pun langsung memutuskan untuk semuanya berpeganglah. Kita akan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya mereka pun sekarang mode melarikan diri. Dan mereka ketika terbang tinggi dengan kekuatan 100% energi pun telah bertambah di sini. Tiba-tiba ya, kau pikir kau bisa lari begitu? Mimpi saja. Kau takkan bisa lari dariku. Tunggu, itu bentuk iblis yang sama sepertimu kan? Iya, kau benar, tapi itu jauh lebih lemah daripada bentuk iblis asliku. Namun kita tidak bisa ya meremehkan mereka. Isabella pun bingung ya, kenapa para pilar dan yang lainnya ketika bertemu dengan Xiangya dan juga Isabella. Mereka pun semuanya pun hampir mirip dengan Isabella. Apakah kekuatan Isabella dibagi-bagikan oleh sang Ratu Lilian? Ya dikira bansos kali ya. Dan mereka pun disini pun langsung menyerang pesawat milik Xiangya. Mereka berharap kalau pesawat milik Xiangya itu pun akan hancur ya. Dan betul kan, pesawat itu pun langsung hancur. Sehingga mereka pun tiba-tiba langsung berpindah ruangan. Kepala sekolah pun berkata menyapa Xiangya, lama ya kita tidak bertemu. Kepala sekolah Andre pun disini langsung berdiri, dia pun langsung menghampiri Xiangya. Dia berkata, sebenarnya harusnya aku tidak boleh ikut campur dengan urusan dari pihak kekaisaran. Tapi ya tidak ada pilihan lain ya. Jika aku tidak turun tangan, kau tidak akan bisa pergi ke negeri iblis kan? Akhirnya di sini kepala sekolah pun langsung memberikan sesuatu yang tidak terduga. Itu sebuah buku yang terlarang. Dia berkata, tapi sekarang kau sudah menentukan pilihanmu. Jadi mau tidak mau aku harus membantumu. Buku ini berisi tentang catatan sihir yang terlarang. Di antaranya ada teknik perubahan. Dan kalian harus mempelajarinya satu persatu. Dan mereka pun semuanya pun disini pun telah mendapatkan buku yang terlarang itu. Dan kepala sekolah Andre dia langsung membuka sebuah portal. Dia berkata, kalian bisa masuk ke negeri iblis lewat portal ini. Wow, ini praktis sekali ya. Tapi sebelum kalian masuk ke dalam portal ini, sebelum itu Eli, Xiangya, kemarilah. Mereka berdua pun langsung mendekat ke arah kepala sekolah Andre. Aku akan memberikan sebuah sihir yang khusus kepada kalian. Itu adalah sebuah segel perlindungan. Dan dia langsung menyegelnya. Lingkaran sihir itu pun di jidat dari Xiangya dan juga Eli. Ini tentu akan menyelamatkan kalian di saat-saat waktu yang sangat genting. Xiangya pun langsung mendapatkan sebuah sihir yang perlindungan itu dari kepala sekolah Andre. Di saat waktu yang sangat genting itu pun akan muncul. Dan itu sangat membantu sekali ya. Karena misi kalian ini cukup berbahaya, maka aku harap sihir ini tidak sampai kalian gunakan. Dan mereka setelah itu langsung memasuki ke sebuah portal yang langsung masuk ke dunia iblis. Dan sampai akhirnya mereka ke negeri iblis. Di ras iblis ini, itu pun sangat suram sekali ya. Isabel pun berkata, dan sekarang kita akhirnya telah sampai. Tapi ngomong-ngomong di mana ya warga biasa tinggal? Kenapa ini sepi sekali?
Siangnya, Ellie yang masuk ke dalam dunia iblis. Tidak hanya mereka aja sih. Di sini mereka pun tiba-tiba langsung berbentuk sebuah iblis dan mereka pun semuanya pun bertanduk. Ya nggak semuanya sih, ada sebagian. Dan yang pasti di sini kuping mereka pun telah berubah ya. Dan mereka pun berpenampilan tidak seperti manusia pada umumnya. Karena di sini mereka pun sudah berbentuk seorang iblis. Dan iblis ini semuanya pun badannya pun gede-gede kali ya dan tinggi-tinggi. Siangnya berpikir penduduk iblis negeri iblis punya wujud yang berbeda-beda ya. Dan itu pun luar biasa sekali ya, perbudakannya pun sangat kental sekali. Isabella pun yang melihat itu pun berkata tidak hanya tinggal diam ketika seorang anak kecil monster itu dipukul habis-habisan sama si nenek peot ini. Isabella berkata, "Yang mulia, Isabella sudah menghapus perbudakan. Kau ini sudah melanggar aturan dari bangsa iblis kan?" "Isabella, katamu, halah, di bawah kepemimpinan Ratu Lilian, perbudakan itu diizinkan. Lagi pula Isabella itu adalah seorang pengkhianat. Jangan bicara seenakmu ya, meski aku menggunakannya untuk makanan anjing peliharaanku, itu sama sekali tidak akan melanggar sebuah hukum, karena di sini pun itu pun tidak lagi ya, perbudakan itu pun sudah legal." Mendengarkan itu, Isabella pun tidak percaya. Apa Lilian benar-benar ya sudah menghancurkan peraturan yang telah aku buat? Nah, dan sekarang rencana Siangnya dan Isabella untuk masuk ke dalam kastil kerajaan iblis pun sekarang pun telah sampai dan rencana mereka pun telah dimulai ya. Penjagaan di sini pun sangat luar biasa ketatnya. Isabella pun berkata semuanya sebelah sini dan dia pun langsung membaca-baca komat kamit menggunakan bahasa sihir. Itulah sebuah sihir yang dipelajari dari buku yang diberikan oleh kepala sekolah dari Andre. Dan itu adalah sebuah sihir berbagi pikiran. Isabella pun berkata, "Ini adalah sihir berbagi pikiran yang kupelajari dari buku yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi aku menggunakan ingatan topografi istana iblis dan menyalinnya ke pikiran kalian. Sekarang coba letakkan tangan kalian." Dan mereka pun langsung meletakkan tangan mereka. Dan sekarang Isabella pun berkata, "Emery, gunakanlah sihir tak terlihatmu. Kita akan berpencar setelah ini. Untuk bisa mengalahkan Lilian, maka kita harus menemukan pisau yang sudah menyerap sihirku sebelumnya. Dan sekarang adalah tujuan mereka adalah untuk mencari pisau yang menyerap kekuatan Isabella, sehingga itu diambil oleh ratu yang sekarang, Ratu Lilian. Dan mereka berniat sebelum mengalahkan Ratu Lilian, ada baiknya mereka mengambil pisau itu terlebih dahulu." Mereka pun disini pun semuanya pun berpisah. Ellie dengan Emery, Siangnya dengan pelayan dari Sofias, dan Isabella sendirian. Mereka pun disini pun semuanya pun berpisah. Mereka bertujuan untuk mencari pisau yang telah menyerap kekuatan dari Isabella. Dan sekarang mereka pun telah masuk ke dalam ruang koleksi. Siangnya dan juga pelayan dari Sofias ini pun berkata, "Astaga ya, ayah, Isabella tuh benar-benar yang punya baik sekali koleksi barang yang sangat bagus." Siangnya pun menjawabnya, "Ya wajar sih, beliau kan adalah raja dari ras iblis, jadi wajar saja kalau hartanya pun sebanyak ini." "Ya, tapi masalahnya kali ini, bagaimana kita bisa menemukan pisau itu ditumpukan barang sebanyak ini?" Mereka pun disini pun masuk ke dalam sebuah ruangan harta karun yang ditumpuki harta. Ketika Siangnya di sini dia pun keluar ya, setelah dari ruangan tadi yang bertumpukan harta. Mereka pun bertemu dengan orang yang sedang berpatroli. Tapi sayangnya di sini mereka pun telah ketahuan. Dia pun berkata, "Hei, apakah kalian pikir kalian bisa bersembunyi dariku meski menahan napas? Percuma saja aku bisa mencium bau busuk dari ras manusia." Dan di sini juga Emery pun telah ditangkap ya oleh si pangeran yang masuk ke dalam ras iblis ini. Dia adalah seorang pahlawan dari kerajaan Raf yang telah berkhianat dan bersekongkol, sehingga dia pun langsung bergabung dengan kerajaan iblis. Dan sekarang Isabella dia pun masuk ya ke kamarnya dulu. Dia berkata, "Aku tidak bisa menemukan pisau belatinya, dan di sini juga tidak ada ya. Furniturnya masih sama seperti saat aku pergi dulu, dan tidak ada jejak siapapun yang tinggal di kamar ini. Dan ini masih benar-benar bersih kamarku ini. Apakah Lilian sengaja melakukan ini semua?" Dan tiba-tiba dia pun melejak sebuah sihir yang terpasang di situ. Apakah itu sebuah jebakan?
Dan ketika itu dia ternyata menginjak itu, di sini pisau itu pun muncul. Ya, ternyata pisaunya disembunyikan di tempat tidur seperti ini ya. Dan pisau itu langsung berwarna merah. Sekarang di sini siangnya pun sedang bertarung ya dengan pasukan komandan dari kerajaan iblis. Aku ini seorang menempa yang hebat di kekaisaran. Apakah kau yakin ingin melawanku? Oh iya ya, seorang penempah yang membangun rumah atau bangunan biasa berhasil membunuh seorang pilar mayat. Tapi jika itu benar, itu artinya kau sama kuatnya dengan Sopias kan? Ya, sebenarnya aku ini adalah adik dari Sopias. Ya, tidak heran kau itu benar-benar membuatku sangat muak. Dia pun disini langsung maju untuk menyerang ke arah siangnya. Kakakmu sudah membunuh saudaraku, jadi bukan masalah kan kalau aku membunuh adiknya untuk membalaskan sebuah dendam. Ketika dia ingin maju untuk menyerang siangnya, dia pun langsung terhenti seperti terhalang sebuah tembok, tapi itu dari sebuah transparan atau sebuah kaca. Dia pun tidak melihatnya dan dia tidak menyadarinya, sehingga dia pun disini pun tertabrak oleh tembok itu. Dan sekarang posisi mereka pun telah ketahuan, dan Ellie sekarang sedang bertarung melawan si pangeran pengkhianat itu. Dan siangnya melawan si komandan dari kerajaan iblis, dan Isabella telah berhasil menemukan pisau yang dia cari. Ketika dalam pertarungan itu, di sini mereka pun yang terluka langsung disembuhkan oleh Emery. Karena Emery itu sebelumnya adalah kelas dari pendeta. Siangnya pun berkata kepada Emery, "Emery, naiklah ke spaceship dan lanjutkan untuk menyembuhkan mereka." "Ya baiklah kalau begitu, tapi Isabella masih belum kembali." "Kalau itu tenang saja, Ellie yang membuat pergerakan besar sebesar ini, aku yakin dia akan segera datang." Jadi, apakah Nona Ratunya sudah kembali? Di sini pun Lilian pun telah muncul. "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini ya," kata siangnya. Di sini, Lilian dan para dua pilar itu pun telah berkumpul. Dua dari mereka adalah pilar yang kemarin mengajar kami kan. "Apakah kau yang bernama Lilian?" jawab siangnya. "Katakan, apa hubunganmu dengan Nona Ratu?" Dan sekarang di sini siangnya pun telah terkepung oleh pasukan iblis, ratu iblis, dan juga para pilar. Ketika di sini Lilian menghabisi pasukannya sendiri, siangnya pun bertanya, "Hei, kenapa? Apa yang telah terjadi? Apa yang kau lakukan barusan? Kenapa kau tiba-tiba membunuh prajuritmu sendiri dan meledakkannya?" Lilian pun berkata, "Sekarang sudah sunyi, sekarang kau jawab pertanyaanku tadi. Kau ada hubungan apa dengan Ratu Isabella?" Dan ternyata kau masih belum bisa menjawab pertanyaanku ya. "Ya, bukankah sudah kubilang ya, Isabella itu adalah istriku," jawab siangnya. "Karena pertemuan kita terlalu cepat, maka kita hanya bisa bertarung di sini." "Oh, jadi kau itu sudah menikah dengan sang ratu begitu?" "Kau ini baik tanya kali ya, apa ada hubungannya denganmu? Kenapa kau ini terus kepo kali nanya?" Siangnya pun di sini pun terpaksa bertarung melawan sang ratu Lilian. Karena di sini Isabella pun masih belum tak kunjung-kunjung datang. Emery yang melihat siangnya yang sedang bertarung itu, Emery berkata, "Siangnya, berhati-hatilah." Siangnya pun di sini pun telah ditangkap oleh sang ratu Lilian. Itu artinya sang ratu masih belum menjadi istrimu ya. Siangnya pun sangat bingung ya ketika dia melihat si iblis itu. Dia melihatnya, gila, mengerikan kali ya mukanya nih. Ternyata di sini sang ratu Lilian itu pun terlalu berambisi dengan Isabella. Dia pun berkata, "Kau sungguh tidak tahu malu ya, berani sekali kau menodai reputasi ratuku." Dia pun di sini pun memuja-muja Isabella. Dia berharap dia seperti Isabella, tapi ternyata tidak. Makanya dari itu dia mengambil kekuatan setengah dari Isabella. Dia pun di sini pun langsung mengancam siangnya. Dia berkata, "Kau ingat ini, ratu itu Isabella, dia adalah milikku. Jangan berani-beraninya ya kau mendekatinya, atau aku akan membunuhmu." Siangnya pun di sini pun berpikir, sialan, monster macam apa dia ini? Bahkan share super juga, bahkan tidak bisa melukainya, dan dia merusak armor hanya dengan tangan kosong saja. Dan dia, si pilar magic ini, dia pun berkata kepada Lilian, dia berkata, "Ratu, aku sudah melacak Isabella. Dia berada di taman istana iblis dan sedang mengarah kemari." "Ya bagus, kalau begitu aku akan segera menemui Nona Ratuku." Dan siangnya pun langsung diberikan sebuah tendangan super madun, dan dia pun langsung terdorong mundur karena tendangan itu.
Karena kekuatan mereka pun sangat tidak sebanding ya. Di sini siangnya pun pasti otomatis akan kalah. Dan Isabella masih belum tak kunjung-kunjung datang. Siangnya pun berpikir di sini, ketika Ellie dan yang lainnya terluka, aku harus melindungi mereka sebisa mungkin. Dan aku tidak akan membiarkan mereka untuk melukainya. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik sihir super penjara bintang-bintang. Satu persatu bisakah kau memberiku persiapan metal? Oh, ternyata itu adalah sihir dari Bai NW. Dia itu adalah milikku. Si pilar itu pun berkata setelah melihat Xiangya, kalau begitu selesaikan secepat mungkin, lalu kita akan segera bertemu dengan Yang Mulia. Berhenti ya, bicara omong kosong. Dan akhirnya Isabella pun telah hadir, dan dia pun disini pun sedang bertarung face to face melawan Lilian. Isabella pun langsung disini langsung menyerang ke arah Lilian dengan menggunakan sebuah pedang kayu yang tidak berguna. Lilian dia pun langsung sontak menghindar ya setelah Isabella mengibaskan pedangnya mengarahkan si Lilian. Isabella pun berkata, luar biasa, seperti itulah pria yang aku suka. Hari ini kami akan bersatu untuk menghancurkanmu. Xiangya pun disitu pun sedang menggila dengan kekuatannya yang sangat luar biasa dan membuat pertarungan itu pun langsung mengarahkan ke arah mereka. Lilian pun berkata, ia mendengarkan itu, dia pun tidak bisa percaya dan dia pun tidak bisa menerimanya. Apa yang barusan kau katakan? Pria yang kau suka seperti itu? Iya. Yang Mulia Ratu, mana bisa sih bocah manusia yang lemah itu layak untukmu? Hanya aku yang bisa dan boleh mendapatkan kasih sayangmu. Dia pun disini pun sangat berambisi sekali ya, dan berambisius dengan Isabella. Dan Isabella di sini langsung mengeluarkan kekuatan dia yang sesungguhnya. Dan mereka, Lilian dan Isabella pun masih bertarung dengan mode yang sangat serius. Dan mereka pun di sini pun saling serang ya. Isabella pun langsung menyerang ke arah Lilian dan dia pun langsung bergerak dengan sangat cepat dengan teknik pedangnya yang luar biasa itu yang dia pelajari dari guru Dorona. Lilian pun tidak percaya dan sehingga di sini Lilian pun berpikir Yang Mulia yang telah kehilangan kekuatannya sekarang malah telah menjadi sangat kuat. Meski aku telah mengaktifkan wujud keduaku, aku masih belum bisa mengalahkannya. Lilian pun yang melihat pergerakan dari Isabella dan teknik pedangnya itu sangatlah hebat sekali. Lilian pun disini pun berkata kepada Isabella, Yang Mulia, bagaimana bisa kau menggunakan ilmu pedang dari ras manusia? Di sini pun langsung Isabella pun langsung dengan gercep langsung dia menancapkan pedang itu ke arah tubuh dari Lilian. Oh iya, aku juga ingin mengucapkan terima kasih loh padamu, karena kalau kau tidak menghisap energiku, maka aku tidak akan perlu hidup di kerajaan manusia. Dan Lilian yang diserang habis-habisan dan telah ditusuk oleh pedang milik Isabella, dia pun disini pun masih bersatu kembali. Tidak peduli seberapa banyak aku menyerangnya, dia tetap bisa kembali ke wujud aslinya. Lilian pun berkata, Yang Mulia, sebaiknya kau menyerah saja. Kau itu tidak akan bisa untuk membunuhku, kau tahu kan? Ya baiklah, kalau begitu mari kita coba teknik pedang terkuat ini. Dan Isabella pun langsung mengeluarkan sebuah teknik pedang terkuat kedua. Setiap inci benua mendukung kekuatan sihir yang tidak terlihat. Dan dia pun disini pun langsung mengingat kembali flashback apa yang telah dia pelajari dari guru Dorona. Lilian yang melihat itu dia pun tidak percaya. Kenapa aku masih merasa ada kekuatan sihir yang aneh yang masih bergejolak? Dan di sini tiba-tiba pedang itu langsung keluar dan itu langsung berukuran besar seperti tidak biasa. Orang-orang yang melihat itu pun berkata, wah itu apa ya, pedangnya luar biasa besar sekali. Dan itulah pedang milik Isabella. Di sini Xiangya pun dengan pilar itu pun terhentak melihat itu semua. Apakah itu teknik milik Isabella atau milik Lilian ya? Tanya Xiangya. Ketika Isabella mengeluarkan kekuatan yang sangat besar yang berbentuk pedang yang bisa dilihat oleh seluruh istana ini, sang pilar magic itu pun berkata, dilihat dari kekuatan sihirnya, ini adalah milik Ratu Iblis yang sebelumnya dan ini sangatlah kuat. Dia pun langsung kabur ingin menyelamatkan si pengkhianat Lilian itu. Siangnya dia pun tidak tinggal diam ketika lawannya pun ingin kabur dan dia pun langsung mengikutinya dan mencegahnya untuk tidak menyelamatkan Lilian. Xiangya pun di sini pun berpikir ya, dia itu benar-benar ya sangatlah setia. Tapi ketika dia mendengarkan jawaban oleh sang pilar itu, jangan kau halangi aku, kalau terjadi sesuatu pada Lilian, aku akan mati bersamanya. Dia itu benar-benar ditahan oleh Lilian dan tampaknya ada kesempatan untuk membawanya ke sisi kami. Ini sihir, kekuatan yang sangat mengerikan, dan sihir ini kekuatan macam apa ya?
Lilian yang melihat kekuatan milik Isabella, dia pun tidak percaya ketika baru pertama kali melihat kekuatan Isabella yang aslinya sungguh sangat luar biasa. Isabella yang melihat Lilian tercengang, Isabella pun berkata, "Lilian, apakah kau sudah siap menerima amarahku?" "Yang mulia, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan teknik ini ya," kata Lilian. Dia pun mulai bergerak. "Ini sudah terlambat sayang." Dan dia pun langsung memberikan sebuah serangan itu kepada Lilian. Lilian pun berkata ketika serangan itu pun ingin langsung mengenainya, "Yang mulia, kalau kau memegang pedang itu, maka aku akan memutuskan pertemanan di antara kita." "Ibu Cil, sejak kapan kita temenan ya?" Tapi Isabella pun malah menghiraukannya, dan pedang yang luar biasa besarnya itu dia pun langsung menancap ke arah Lilian. Orang-orang yang melihat itu mereka pun tidak percaya. Wah, kekuatan itu. Ini adalah seni pedang tak terbatas yang telah menghilang. Dia, si komandan iblis itu pun tidak percaya melihatnya, dan itu pun sudah terlambat. Si pilar itu pun terus mengejar ke arah sihir yang digunakan oleh Isabella. Lilian yang melihat itu, 1000, tidak. Setidaknya ada 10.000 pedang. Apa yang mulia ingin memberikan hukuman mutlak padaku ya? Benar sekali, akan kuberikan kau merasakan bagaimana rasanya saat semua pedang ini menusuk jantungmu. Kau tahu kan, 10.000 pedang ini akan menusuk jantungmu, kau akan kurobek-robek. Dan yang pasti aku akan membuatmu menjadi butiran debu. Seni pedang tak terbatas itu pun langsung berkumpul menjadi satu. Dan itu adalah Inverse Sword Style Gather into One. Pedang itu langsung satu arah dan langsung melaju mengarahkan tujuannya sang target Lilian. Lilian pun tidak bisa diam karena dia pun tidak ingin mati sia-sia di sini. Setelah rencananya pun sudah sangat panjang dan tinggal terakhir lagi, dia pasti akan sukses rencananya. Tapi itu pun sudah terlambat. Dia tidak akan bisa menghindari serangan dari Isabella. Dengan sayap iblisnya, dia pun membentuk sebuah perisai, tapi itu pun sia-sia, karena pedang itu pun 10.000 pedang yang langsung menyerang ke arah satu target, yaitu Lilian. Isabella yang melihat serangannya yang langsung mengenai si Lilian, rasanya masih sedikit sulit untuk mengendalikan sihir sekuat ini, sekaligus pula. Tapi ini lumayan sih, maju tembus pertahanan terakhirnya. 10.000 pedang itu pun tidak ada habis-habis ya, dan dia pun masih melaju ke arah Lilian. "Terlalu kuat, aku tidak bisa menangnya lagi," kata Lilian. Dan kekuatan sihirnya tidak sekuat yang sebelumnya. Cepat atau lambat, dia pasti akan kehabisan kekuatan sihir. Dan di sini, Lilian pun berniat untuk menghindar dari serangan Isabella. Tapi serangannya pun telah menembus pertahanan Lilian, dan itu pun langsung mengenai Lilian secara bertubi-tubi. Isabella pun berkata, "Maju, tusuk jantungnya." Pedang itu pun secara cepat langsung mengenai Lilian. Lilian pun masih berpikir ya, bagaimana caraku untuk menghindari serangannya. Ketika dia pun telah tertusuk, dan dia pun memaksakan dirinya dan terus berlari. Dia berpikir, selama aku cukup cepat, maka teknik ini tidak akan bisa mengenaiku. Tapi sayang sekali, serangan dari Isabella itu pun bisa memprediksi gerakan dari Lilian. Dan serangan itu terus mengikuti pergerakan Lilian kemanapun dia pergi. Untuk kedua kalinya, dan dia langsung lagi ditusuk oleh pedang milik Isabella. Orang-orang yang melihat itu pun tidak percaya kalau serangan itu pun luar biasa besarnya. Ketika itu, Isabella pun langsung berubah wujudnya menjadi seorang manusia karena telah kehabisan kekuatan sihirnya, dan dia pun langsung telenjong. Isabella pun mendengar kalau seseorang akan segera mendekat, dan ternyata dia adalah Xiangya. "Kenapa kau kembali ke wujud manusiamu?" "Aku kehabisan kekuatan sihir, jadi aku kembali seperti ini." Xiangya pun terus memperhatikan Isabella. Isabella pun langsung berkata, "Sudah cukup untuk melihatnya. Apakah terlihat bagus?" Ya itu terlihat bagus sih. Bukan maksudku. Aku akan segera mengeluarkan satu set armor untukmu." Dan di sini, si pilar dari magic itu pun langsung menghampiri Lilian. Dan dia pun langsung berkata, "Buka." Ketika dia membukanya, dia pun di sini pun melihat Lilian dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan sangat seram sekali ya. Diserang oleh pedang milik Isabella dan berbentuk seperti iblis yang sebenarnya.
Ketika dia ingin membantu Lilian keluar dari itu, di sini dia pun langsung menengok ke arah belakang dan dia pun langsung menengok kalau itu adalah roket yang dibuat oleh Xiangya. Ya, mainan kecil ini apakah dia bisa melukaiku? Tapi dia pun di sini pun malah menghindar dari roket milik Xiangya. Sialan, ini adalah sesuatu yang suka dimainkan oleh para draft. Dan setelah itu, sebelahnya pun langsung ada Xiangya. Xiangya pun berkata, pertarungannya sudah berakhir dan kami adalah pemenangnya. Kau itu menyerahlah saja. Sang pilar itu pun berkata, kau tidak akan bisa membunuhku, tidak peduli apapun yang kau lakukan. Xiangya pun menjawabnya, jangan paksa aku ya untuk melakukannya. Isabella pun langsung datang, dia berkata, kalau aku tidak salah, dia tidak memiliki tubuh fisik. Saat ini dia hanyalah sebuah tubuh jiwa yang dipasangi pakaian. Isabella pun melanjutkan, Lilian sudah kehilangan segalanya, dan aku akan mendapatkan kembali tahtaku. Aku, Isabella Osa, akan menjadi ratu barumu mulai sekarang. Sang pilar magic ini pun berkata, haha, Ratu Iblis ya, kau kira aku bersedia mematuhi perintah Lilian? Biarkan aku memperkenalkan diriku dulu. Setelah Dewa menciptakan makhluk hidup di benua ini, Dewa memilih 3 pelayan. Dan aku adalah salah satunya yang bernama Bai Enwei. Siangnya yang mendengarkan itu, dia langsung berkata, oh jadi kau ya dan kepala sekolah merupakan kolega. Kau betul. Aku jadi diriku yang sekarang karena dirinya yang telah ditendang keluar. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Lilian pun berkata, kau adalah milikku. Siangnya yang melihat itu, oh iya aku lupa ya, selama dia belum mati, dia masih sangat mengerikan. Ia muak kali aku melihat bentuknya itu. Dan Lilian pun berkata, Bai Enwei, selamatkan aku woi. Rasanya tangan dan kakiku berada di luar kendaliku, padahal armorku jelas-jelas bisa menahan sihir. Isabella pun berkata, ini bukanlah sihir, ini adalah kutukan yang mengganggu tubuh kita. Kaki jadi tangan, dan tangan jadi kaki. Dia mencoba membuat kita bingung. Tapi ngomong-ngomong ya, kata Bai Enwei, bertemu denganku di sini merupakan kesialan loh bagi kalian semua. Setelah pertarungan melawan Lilian pun telah dimenangkan oleh Isabella, di sini tiba-tiba ya, para berdebah ini pun datang. Dia berkata, kepung mereka. Dia adalah komandan iblis dan juga pasukan dari ras iblis. Komandan ini pun berkata, serahkan yang mulia, jika tidak ada dari kalian yang bisa pergi dan selamat. Siangnya pun berkata, Lilianlah yang telah merampas tahtanya duluan. Apakah kau sudah kehilangan akalmu? Coba kau tengok baik-baik, dia sudah tidak berdaya. Kalian harus menyambut Ratu Iblis yang lama lagi. Ketika mereka tidak menerimanya, di sini tiba-tiba seseorang pun berkata, terimalah kenyataannya, Mutosu. Aku tahu kalau Lilian berjanji padamu untuk membalaskan dendam orang-orangmu, tapi dia sudah kalah. Layani Ratu Iblis yang lama dan mungkin yang mulia bisa mendapatkan keadilan untukmu. Siangnya yang melihat sang pilar iblis yang pertama yang paling kuat, dia pun berkata, hei, orang yang satu ini sungguh sangat baik ya, tapi kenapa kau baru muncul? Iya, aku tahu kalau sukumu telah dibantai oleh ras manusia, dan aku bisa memahami penderitaanmu, jawab Isabella. Kalau memikirkan hal ini telah dilakukan oleh Lilian sebelumnya, aku tidak punya pilihan selain hidup dengan ras manusia. Aku sarankan lebih baik kau menyerah padaku semuanya. Klan gagak kegelapan telah menyerah kepadaku. Kalau kau masih keras kepala, akan kupastikan hidupmu akan berakhir di sini. Isabella pun langsung memancarkan aura kekuatan sang Ratu Iblisnya. Mereka yang merasakan kekuatan itu benar, Ratu Isabella adalah penguasa kita yang sebenarnya. Iya, Ratu Isabella adalah ratu yang sah untuk kita. Mutosu ini sang komandan, dia pun berkata, bukannya aku keras kepala, tapi kalau aku percaya padamu, iblis yang bersama dengan ras manusia itu, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan mengakui Ratu Iblis yang seperti ini. Dan dia pun melayah ke keras kepala sekali. Dia langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya. Kau ini benar-benar ya keras kepala. Dan ketika itu di sini, malah dia yang melawan sang pilar nomor 1 itu. Dan ketika sangat cepatnya pertarungan pun telah berhenti.
Dia berkata, meski sukumu telah dibantai oleh ras manusia, tapi semua ini terjadi karena ulah Bupati ras manusia, bukan karena aku, kau tahu kan? Siang Ya pun memperjelas lagi, saat Isabella mengambil tahtanya, maka kami juga akan menyelesaikan urusan kami dengannya. Dan mulai hari ini, Isabella pun telah kembali lagi dan berhasil mengambil tahtanya. Semua orang dari ras iblis ini pun langsung tunduk di hadapan Isabella dan juga Siang Ya. Mereka berkata, "Selamat datang kembali, Yang Mulia Ratu Iblis." Isabella pun berkata, "Panggil semua petinggi, ada sesuatu yang penting yang harus aku umumkan." "Ya, kau akhirnya berhasil mendapatkan kembali tahtamu, dan itu bukanlah hal yang mudah ya," jawab Siang Ya. "Siang Ya, ada satu hal yang akhirnya bisa aku katakan kepadamu sekarang." "Ya, katakan saja kalau kau mau mengatakannya." Isabella pun langsung mendekat ke arah Siang Ya, dan dia pun langsung mencium Siang Ya. Siang Ya pun yang dicium oleh Isabella, dia pun langsung kaget. Semua orang pun yang melihat pun berkata, apakah kita akan memiliki iblis pria yang baru ya?" "Tampaknya sih begitu." Isabella pun langsung menjawabnya, "Kita sudah melewati segala macam ujian bersama, dan tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa pulih dengan mudah. Saat kita pergi dari aula kerajaan, aku juga sudah memutuskan bahwa selama aku bisa mendapatkan kembali kekuasaanku, maka kita akan semuanya dengarkan aku. Akan ada upacara penobatan baru dalam 3 hari. Mulai sekarang, aku yang akan menjadi Ratu Iblis Klan." "Ya, baiklah, kami mengerti. Dan yang paling penting lagi, Siang Ya, kita harus menikah sebelum penobatan tahta. Ada banyak hal yang harus kita urus dalam beberapa hari ke depan." Siang Ya, menikah? Di pikiran Siang Ya, dia pun sangat senang. Akhirnya hari telah tiba seperti ini. Yang ku tunggu-tunggu juga. Isabella. Dia pun langsung merangkul Isabella. Dia berkata, "Aku mencintaimu." Dan sekarang akhirnya, setelah chapter yang sangat panjang, akhirnya mereka pun bisa mengambil istana iblis dan menjadi sang Ratu Iblis dan Raja Iblis. Siang Ya pun dan Isabella pun hari ini akan segera menikah. Mereka pun di sini pun langsung mengumumkan janji cinta mereka. Dan awal bahagia dari klan iblis pun dimulai. Siang Ya pun secara resmi menjadi sang Raja Iblis, dan Isabella sudah resmi menjadi Ratu Iblis dan menjadi istri dari Siang Ya. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka berdua, sementara di pihak Bupati, mereka pun telah mulai bergerak. Mereka berniat untuk menyerang kerajaan iblis dan perang bersama. Tapi ternyata di hari pertama Siang Ya menjadi sang Raja Iblis, dia pun di sini pun telah berubah. Berubah kenapa? Karena di sini dia pun telah seperti iblis dan dia telah bertanduk. Isabella pun berkata, "Ohayo gozaimasu, selamat pagi." Isabella, kenapa kau berubah lagi seperti itu?" tanya Siang Ya. Isabella pun berkata, "Itu karena aku memberimu 80% kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhku. Itulah kenapa aku kembali ke wujud manusia. Kau memberikannya kepadaku, memangnya kenapa? Apakah kau sedang merasa tidak nyaman saat ini?" Dan Isabella pun langsung menunjukkan sebuah cermin, dan ketika Siang Ya melihatnya, ini aku yang sekarang. Penampilan Siang Ya pun telah berubah, rambut yang gondrong berwarna, dan dia pun telah bertanduk, dan kukunya pun seperti iblis lainnya karena panjang-panjang, Bung. Siang Ya yang melihat itu pun tidak percaya, apakah ini benar-benar diriku ya? Dan sekarang Siang Ya pun telah berekor dan dia bisa terbang. Dia pun masih tidak percaya kenapa dia bisa terbang. Isabella pun berkata, "Hei, sekarang kau adalah seorang Raja Iblis. Lalu kenapa kau merasa sangat terkejut?" "Ya, maafkan aku istriku. Dan saat kau bangun, kau bicara soal mimpi. Memangnya apa yang kau mimpikan?" tanya Isabella. Aku bermimpi semalam ya. Ada sebuah dewa yang sangat besar dan bertubuh kekar." Isabella yang mendengarkan itu pun terhentak. Apakah kau berbicara soal leluhur pertama? Ini pertama kalinya ya dalam sejarah. Tapi kau hebat juga ya, kau bisa memimpikan leluhur pertama. Dan sekarang hari yang ditunggu-tunggu.
ras manusia pun mulai bergerak ke arah istana iblis. Dia adalah regimen naga ungu, pemimpin yang bernama Baki. Naga hijau, Sojak pemimpin, dan Erbi pemimpin dari naga api. Dan dia yang sedang bersantuy, dia sang bupati. Dan mereka, anak bupati yang lemah ini, mereka pun ikut. Dia berkata, "Kak, aku dengar para wanita ras iblis jauh lebih menggoda daripada yang ada di ras manusia. Aku tidak menyangka ternyata wanita itu adalah Ratu Iblis. Saat ayah menunjukkan ras iblis, aku harus menemukannya." Dan di atas mereka adalah kumpulan dari ras iblis yang sedang mengawasi dari pergerakan manusia. Dia berkata, "Astagoi, semua regimen naga kerajaan berkumpul di sini. Iya, kita harus melaporkan ini." Dan mereka pun langsung melaporkan. Isabella pun berkata, "Siangnya, pasukan kita sudah berkumpul. Dan berdasarkan arahanmu, semua alat komunikasi sudah terpasang. Di sini pun alat pengintai, kendaraan bersenjata, mereka pun sudah siap. Selama stasiun utama mengirimkan sebuah pesan, semua pasukan akan segera menerima perintahnya." Mereka pun di sini pun seperti memakai earphone ya. Dan di sini mereka pun sedang melobi. Dia berkata, "Perhatikan untuk semua prajurit. Saat ini jarak musuh masih jauh dari posisi kita, jadi silakan persiapkan diri kalian terlebih dahulu." Dia seperti customer service ya. Dan siangnya pun berkata, "Tepat sekali, untuk memenangkan pertarungan ini, kita harus memulainya dengan informasi yang sangat cepat." Pilar ini pun berkata, "Bocah arogan ini, bukankah kau juga seorang manusia ya? Ya, mari kita hajar para manusia lemah itu ya." Dan di tengah-tengah itu, dia adalah pelayan dari Sopias. Tapi ternyata dia adalah sebuah pengkhianat. Ya, nanti kita bahas ya, tapi yang jelas dia adalah seorang pengkhianat yang akan memberikan informasi kepada sang bupati. Tapi dia pun di sini pun masih muka dua ya, karena belum menunjukkan wujud aslinya. Dan di sini, Emery pun berkata, "Semua regimen naga ikut datang kemari dan pasukan mereka berkali-kali lipat jumlah dengan pasukan kita." Ya, ternyata benar ya, serangan yang sangat agresif yang akan mereka mulai. Di sini, siangnya pun telah memasang sebuah jebakan. Mereka yang melihat itu pun berkata, "Itu apa ya? Berhati-hati terhadap jebakan." Dan ternyata tiba-tiba itu adalah sebuah alat komunikasi. Siangnya pun berkata, "Ras manusia, tolong hentikan langkah kalian. Yang ada di depan kalian adalah wilayah ras iblisku. Kalau kalian mendekat, itu dianggap sebagai deklarasi perperangan berskala penuh terhadap kami." Mereka pun yang melihat siangnya, ternyata si bocah itu telah tumbuh ya, dan tanduknya pun telah ada. Ya, seperti dugaanku, dia telah menjadi sang Raja Iblis. Dan serangan udara dari siangnya pun mulai bergerak, itu seperti pesawat tempur yang akan menyerang ras manusia dari perintah sang bupati. Mereka yang melihat itu pun berkata, "Itu apa? Itu ikan terbangkah?" Dan sekarang pesawat itu pun langsung mengeluarkan sebuah senjata dan langsung menembak ke arah mereka. Mereka yang terkena tembakan itu pun mereka pun langsung tewas. Dan mereka, para prajurit, mereka pun berkata, "Semuanya perhatian, burung itu memiliki senjata." Para pemimpin mereka pun langsung ya mengeluarkan kekuatan mereka dari si slime, bahkan si rantai hijau ini. Pesawat milik Siangya pun langsung bisa dihancurkan oleh mereka. Dan para pemimpin itu pun berkata, "Soja, kirim resimenmu untuk melawan musuh udara. Kau tidak perlu keluar untuk berurusan dengan lalat ini. Ada satu di depanmu, coba kau tengok." Dan ternyata pasukan darat juga ada di sini. Dan itu pun seperti mobil amfibi. Si Pilar ini, dia pun yang melihatnya pun berkata, "Di luar dugaan, Raja Iblis baru kita bisa membangun kekuatan tempur sebesar ini hanya dalam semalam. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia mungkin bisa menciptakan senjata untuk memusnahkan kekaisaran." Eli pun berkata, "Hei, kau sungguh mengatakan hal seperti itu di depan orang kekaisaran langsung, iya? Jangan lupa ya, di kubu mana kau berada sekarang dan apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kau tahu kan kami sudah membuat tentara kekaisaran panik.